Abah Lutfi pernah bilang sama saya begini, Le, rapopo, gue saiki ning TV rapopo. Kenapa bah? Daripada TV-TV itu dikuasai oleh orang-orang Wahabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi di video kali ini kita akan membahas yaitu tentang Gus Miftah kembali. Jadi teman-teman, Gus Miftah ini mengatakan bahwasanya dahulu TV Hasanah TV itu dikuasai oleh kelompok Wahabi. Padahal ya, yang dituduh sebagai kelompok Wahabi ini tidak pernah mengklaim bahwa dirinya ini menguasai TV. Lalu kemudian Gus Miftah mengatakan sekarang tidak ada kelompok Wahabi yang mengisi di Hasanah TV. Dan nanti Hasanah TV akan diisi oleh Gus Miftah. Nah oke teman-teman, jadi pembahasan ini yaitu tentang terkait masalah Wahabi. Kenapa Gus Miftah ini seakan-akan iri dengan Wahabi? Padahal apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz yang dituduh sebagai Wahabi ini itu qala Allah qala Rasul. Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda. Tidak ada satupun kalimat yang keluar dari kelompok yang dituduh sebagai Wahabi ini cerita-cerita khurafat, dongeng, tahayul, bid'ah, dan lain-lain. Nah maka dari itu saya menyimpulkan bahwasanya Gus Miftah ini memang memusuhi dakwah sunnah. Dakwah yang mengajak umat kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW dan menjauhkan dari perkara-perkara yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Apalagi cerita-cerita khurafat. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak video tersebut. Saya akhirnya kenapa nerima kontrak televisi. Tadinya saya nggak mau sama sekali. Gara-gara yang pertama, Kiai, Abah Lutfi pernah bilang sama saya begini, Le, rapopo, gue saiki ning TV rapopo. Kenapa bah? Daripada TV-TV itu dikuasai oleh orang-orang Wahabi, oleh orang-orang yang tidak suka dengan ajaran ahlu sunnah. Wah, ini fitnah ya, tidak suka dengan ajaran besok ahlu mulai sunnah. minggu depan jenengan persani acara Hasanah Trans 7 setiap setengah 6 pagi. Itu dulu istrinya orang-orang Wahabi semuanya. Isinya dulu orang yang mengharamkan membaca Fatihah untuk orang yang mati. Isinya dulu mengharamkan ngadani bayi. Dulu ustadznya yang mengharamkan tahlilan dan lain sebagainya. Alhamdulillah mulai minggu depan sampai sekian lama besok insya Allah tidak ada orang Wahabi sing ngisi Gus Miftah. Wah ya terserah Anda ya, kalau mau mengisi di acara TV ya tidak ada yang melarang. Namun ya teman-teman ya, umat sekarang ini sudah paham ya mana ajaran yang betul-betul dari Nabi SAW, yaitu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jadi masyarakat ini sudah paham ya. Ya kalau Gus Miftah mau mengisi di acara Hasanah TV ya silahkan, tidak ada yang melarang. Namun janganlah ya menuduh dengan orang-orang ataupun ustadz ini sebagai kelompok Wahabi. Dan seakan-akan Gus Miftah ini kan sudah kelihatan bahwasanya Gus Miftah ini tidak suka dengan dakwah sunnah. Nah maka dari itu ya teman-teman ya, Gus Miftah di videonya juga mengatakan bahwasanya ada kelompok yang mengharamkan tahlilan dan lain-lain. Semestinya ya teman-teman ya, perbuatan-perbuatan yang semacam itu harus ditanyakan dalilnya ada apa tidak. Ya. Kalau dalilnya itu tidak ada, nah kenapa kita harus sibuk mengerjakan? Nah lalu tentang terkait masalah ya kelompok-kelompok Wahabi ini asal usulnya dari mana? Ya, semestinya asal usul kelompok Wahabi ini semestinya ini adalah yang didengungkan oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Ya, karena mereka orang-orang Syiah ini merasa terganggu dengan dakwah sunnah, dakwah yang mengajak umat kembali kepada sunnah Nabi SAW dan menjauhi perkara-perkara perbuatan-perbuatan bid'ah, takhayul, khurafat. Nah maka dari itu orang-orang Syiah Rafidhah ini tidak suka dengan dakwah sunnah, maka disebutlah Wahabi. Dan seakan-akan ya kelompok Wahabi ini kelompok yang takfiri, kelompok yang sangat berbahaya. Namun pada hakikatnya istilah Wahabi ini disematkan oleh orang-orang yang mendakwahkan tauhid, mendakwahkan umat kepada
Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pemahaman para sahabat. Berbeda dengan orang-orang Syiah, mereka ini lebih mengagung-agungkan kelompok mereka, Syiah begitu ya. Nah, teman-teman, jadi lebih lengkapnya saya akan tampilkan yaitu bagaimana penjelasan dari Ustadz Dr. Khalid Basalamah MA hafidhahullah taala, yaitu tentang terkait masalah Wahabi. Ya Allah, ini Wahabi ini adalah fitnah ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Teman-teman dari semua ormas ada, termasuk nama saya masuk di situ. Banyak, mungkin ada 80 atau 100 orang ustadz, kiai dan seterusnya. Baru saya masuk di situ saya sudah baca. Ini banyak ustadz-ustadz Wahabi, dimain-mainin gitu, tulisannya pakai O. Iya. Wahabi lah ini. Ini Wahabi ini suka tolak salawat, suka tolak zikir, suka tolak doa. Dari mana Saya ya? berpikir kalau saya mau tanggapin, ini 80 orang, 100 orang di situ. Rame Ini akan pasti. habis waktu saya menyita di situ. Sudahlah, saya keluar, minta maaf, saya nggak ada urusannya di sini, saya keluar. Iya. Karena yang bilang orang-orang yang pernah belajar di Saudi, teman-teman, benci sama zikir itu siapa? Anda yang fitnah itu. Iya. Gimana caranya? Orang yang belajar di Madinah, di Masjid Nabawi, di Mekah, zikir kepada Allah. Bahkan mereka paling banyak zikirnya kepada Allah. Iya. Mereka paling banyak zikir, tapi zikirnya pakai adab, nggak teriak-teriak, Teriak-teriak. gitu kan? Nggak sambil berjoget. Nggak karang-karang. Apa yang Nabi SAW ajarin itu yang disebutin. Iya. Adab sama Allah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Dilakukan, bukan tidak dilakukan. Iya. Tapi tidak ada subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Dibayangkan main-main. Allahu, Apa ini ya? Ini apa ini? Ini kalau zaman Umar sudah diketok semua kepalanya. Bisa diketuk kepalanya. Ngarang-ngarang gitu Iya, kan. ngarang-ngarang ya. Oh, ini benci sama doa. Siapa yang bilang benci doa, teman-teman sekalian? Iya. Antum nggak dengar tuh bagaimana Syekh Sudes berdoa sampai hampir 1 jam kalau sholat kunut? Itu yang dikatakan tuh, itu pentolannya Wahabi katanya. Pentolannya Wahabi. Baik, berdoa kunut 1 jam sampai orang semua pada menangis seluruh dunia, antum bilang itu Wahabi. Ini subhanallah. Ini. Subhanallah. Benci doa itu namanya ajib. Sesuatu yang aneh gitu bagi saya. Tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan sama sekali. Nggak Iya. beralasan nih. Yang penting dari Saudi Wahabi, gitu kan. Saya sampai waktu mau berangkat ke Saudi, awal saya mau belajar tahun 90, teman-teman ayah saya sempat titip pesan dari kota Makassar, Khalid, nanti kamu ke Saudi, ambil ilmunya tapi jangan jadi Wahabi. Ilmunya dengan Wahabi. Baik, saya berangkat 6 bulan pertama, teman-teman sekalian, semua guru yang masuk saya ketakutan lihat. Ini Wahabi nih. Jenggotnya panjang. Apa ini gitu ya. Wahabi? Mau yang menakutkan ini. Iya. Kena wanti-wanti begitu. Lama-lama setelah guru masuk, setiap guru masuk di Madinah, wallahi saya bersumpah atas nama Allah, teman-teman sekalian, tidak pernah ada sebutan nama Wahabi. Saya tidak pernah dengar kata-kata Wahabi dari mulut mereka. Wallah, yang ada cuman qala Allah, qala Rasul. Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Wallahi, saya sumpah di sini atau di masjid ini memang begitu ajarannya. Iya. Begitu ajarannya, qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul, selalu. Atau diikuti dengan penjelasan Ibnu Abbas, sahabat, Para Ibnu Umar, sahabat sahabat. gitu ya. Nih pemahamannya mereka, ini pemahamannya sahabat tentang ayat ini, tentang hadis ini, itu yang kita pelajarin. Dan Iya. kalau ada masalah fikih didatangkan 4 madhab 4 semua. mazhab. Imam Syafi'i bilang begini, ini dalilnya. Imam Ahmad bilang begini, ini dalilnya. Imam Malik bilang begini, Abu Hanifah begini, dalilnya. Jelas, Masya Allah, ya. semuanya begitu. Setelah 6 bulan saya berpikir, kok saya harus takut dengan orang-orang seperti ini? Nih ilmu semua yang disampaikan, gitu Iya. kan? Ilmu semua. Dan bagaimana mempertemukan antara ambil ilmunya, jangan jadi Wahabi. Jangan jadi Wahabi, Bagaimana ya. memahami? Nah teman-teman, jadi itulah ya penjelasan dari Ustadz Dr. Khalid Basalamah MA hafidhahullah taala, yaitu tentang terkait masalah kelompok yang diwahabikan oleh sebagian kelompok ya. Jadi gini teman-teman ya, di Indonesia ini ada mayoritas yang disebut mayoritas aswaja ya. Jadi kalau ada yang berbeda paham dengan kelompok mayoritas ini, kebanyakan mereka ini ya menuduh ataupun menyebut sebagai kelompok yang tidak sejalan dengan kelompok mayoritas dan dituduh sebagai kelompok Wahabi. Ya. Itu selalu. Misal seperti kelompok ya Muhammadiyah. Kelompok Muhammadiyah ini termasuk kelompok terbesar nomor 2 ya. Namun juga tidak lepas dari tuduhan sebagai Wahabi. Karena ya tidak tahlilan. Nah, biasanya kalau orang satu kelompok yang tidak tahlilan, yang tidak yasinan, tidak maulidan, pasti akan dituduh sebagai bukan aswaja. Itu pasti. Itu bukan aswaja, bukan ahlu sunnah. Karena tidak tahlilan. Dan kalau yang disebut kelompok ahlu sunnah, itu malah disebut kelompok yang suka tahlilan, ya makan-makan di rumah si mayit, lalu kemudian maulidan, berjanji, yasinan, dan istighosahan. Nah ini kelompok ahlu sunnah.
Jadi kelompok yang tidak sepaham dengan kelompok mayoritas, ini pasti akan dipukul ataupun dituduh sebagai kelompok Wahabi. Misal seperti seperti Al-Irsyad, kemudian seperti lagi Persis, dan lain-lain. Nah, seperti yang sekarang ini ya, kelompok yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pemahaman para sahabat salaful ummah. Nah, ini juga tidak lepas dari tuduhan sebagai Wahabi. Nah, maka dari itu, apa yang disampaikan oleh seperti Gus Miftah ini, ya, katanya dulunya itu Hasanah TV di Trans TV itu dikuasai oleh kelompok Wahabi. Padahal kalau saya lihat di Hasanah TV itu, memang ustadznya itu ada Ustadz Khalid, ada juga Ustadz siapa itu ya, yang Azhari itu siapa itu ya. Itu memang kalau berbeda paham dengan ya kelompok mayoritas itu akan dituduh sebagai Wahabi. Nah, maka dari itu tuduhan-tuduhan semacam itu tidak benar. Ya memang kalaupun berbeda paham, namun janganlah sampai menuduh-nuduh sebagai kelompok Wahabi dan seakan-akan ya umat ini dihantui ataupun ditakut-takuti dengan kelompok Wahabi. Padahal apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz yang bermanhaj salaf, ustadz-ustadz yang dituduh sebagai Wahabi ini, itu sama apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan para sahabat. Nah, maka dari itu ya teman-teman, saya ingatkan dan nasihatkan kepada teman-teman yang masih awam, jangan terkecoh dengan perkataan-perkataan Wahabi. Kita harus cek dulu bagaimana yang disampaikan oleh kelompok ataupun ustadz ini yang dituduh sebagai Wahabi. Pasti teman-teman akan mengetahui bagaimana nikmatnya ilmu yang disampaikan oleh ustadz yang diwahabikan ini. Karena berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pemahaman para sahabat. Kalaupun menjelaskan itu pasti tidak lepas dari 4 imam mazhab. Berbeda dengan kelompok Syiah. Kelompok Syiah ini memang sudah terlepas dari Ahlus Sunnah, ya. Karena mereka ini yang lebih ekstrim itu, mereka ini tidak meyakini bahwa Al-Quran ini yang ada di zaman sekarang ini lengkap, ya. Itu orang-orang Syiah yang ekstrim. Dia tidak mempercayai bahwa Al-Quran ini ya sekarang ini adalah Al-Quran yang asli, katanya masih kurang. Itu ada yang semacam itu. Dan ada yang mengafirkan para sahabat, kemudian Ibunda Aisyah dan lain-lain. Ini ada yang semacam itu. Nah, inilah kelompok yang terkeluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.